Gua tadi keluar ngedenger suara gamelan. Kaget si Freddy. Ah lu, bener gak bohong gua. Cewek rambutnya panjang. Yang tadinya jauh mendekat. Gua takut ya minta ampun. Gua melek, dia juga masih ada. Dan akhirnya si Doni ngomong, ini kayaknya kesalahan ada di gua. Gua terlalu sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ritan, Cerita Setan. Malam ini saya akan bercerita tentang misteri pendakian. Saya mendapatkan cerita ini dari sahabat Q Misteri. Dia info melalui via email bahwa baru berapa bulan yang lalu lah dia pergi ke sebuah gunung di daerah Jawa Tengah. Tepatnya Gunung Lawu. Pada awalnya kita sebut aja teman sahabat Q ini yang mengirim cerita namanya Freddy. Dia pergi berlima bersama teman-temannya yang rata-rata dari mereka itu adalah newbie atau boleh dibilang baru mencobalah untuk mendaki sebuah gunung. Mereka prepare, mereka sempat olahraga, mereka cari equipment semuanya, peralatan. Hingga hari H-nya mereka semua sepakat bahwa mereka akan mencoba untuk menaiki Gunung Lawu. Yang mana dari 5 orang ini hanya ada 1 orang yang sering naik gunung. Sedangkan 4-nya, mereka benar-benar baru pertama kali akan menaiki gunung. Semua berjalan dengan lancar. Mereka menggunakan satu mobil. Sempat menginap 1 malam di daerah Tawamangu. Temannya yang sering naik gunung, kita sebut aja namanya si Doni. Doni ini info ke para sahabatnya termasuk Freddy, kita naiknya via Candi Ceto aja. Lokasinya enak, karena gue udah berapa kali naik ke Gunung Lawu melalui Candi Ceto. Akhirnya mereka menyetujui, mereka menggunakan jalur Candi Ceto. Di hari H, mereka ke tempat base camp, tempat penanjakan di daerah Candi Ceto, registrasi and everything. Sempat penjaga registrasinya bilang, "Mas, nanti kalau bisa di pos 4 itu jangan ngecamp. Apapun alasannya jangan ngecamp. Diusahakan langsung naik aja ke pos selanjutnya. Dan jalur 3 ke 4 itu jalur yang berat. Jadi mohon semuanya di-prepare dengan baik, Mas," kata mas-mas yang menjaga di registrasi tersebut. Si Freddy terngiang-ngiang apa yang diucapkan oleh yang penjaga registrasi itu. Tapi mereka having fun lah. Ini pertama kali, asik, gue pertama kali nih naik nih. Salah satu dari 5 orang ini ada 1 cewek. Yang kebetulan cewek ini istrinya si Freddy. Namanya kita sebutnya Sarah. Sarah excited banget. Wah, yuk kita naik yuk. Selama perjalanan mereka naik itu dengan having fun, ketawa ketiwi. Begitupun dengan si Doni.
Doni yang merasa dia mempunyai pengalaman rada sedikit congkak atau dibilang sombong lah. Terlalu banyak tingkah selama perjalanan. Dari pos 1 ke pos 2 semuanya aman. Di pos 3 sudah mulai kelihatan cuaca tidak mendukung. Sudah mulai kabut turun dan gelap. Mereka menggunakan ponco untuk mencegah supaya tidak terlalu kebasahan. Disitulah timbul suasana yang berbeda dari pos 1 dan pos 2. Di pos 3 sempat si Doni bilang, "Nih kita naik ke sini nih. Jalanannya lumayan tinggi nih. Nih lihat nih." Sambil dia memvideokan posisi perjalanan itu. "Oh iya. Yaudah yuk kita naik yuk." Gitu. Si Freddy dan si Sarah pun juga, ayo kita naik yuk. Ini mah biasa, kita kan udah olahraga. Naiklah mereka. Dari pos 3 ke pos 4. Dan perlu diingat bahwa mas-mas yang diregistrasi itu sempat bicara di pos 3 dan pos 4 itu jalurnya cukup berat. Dan jangan camp di pos 4. Mereka jalan aja. Di pertengahan perjalanan, di situ ada salah satu temannya si Doni, yang boleh dibilang Doni ini mempunyai tandem. Dia juga mempunyai sedikit pengalaman tentang Gunung Lawu. Kita panggil saja namanya si Ipeng. Si Ipeng ini sempat teriak dan berkata kasar, "Anjing!" Teman-teman pada kaget. Kenapa lu, Peng? Kenapa lu, Peng? Nggak apa-apa. Tapi di situ suasana udah beda. Hujan sudah mulai lebat, angin pun sudah mulai kencang. Tanpa disadari, Doni sempat terjatuh. Orang-orang pada panik. Kenapa lu, Don? Karena kita tahu si Doni itu adalah leadernya. Kalau leadernya ada apa-apa, bagaimana dengan yang lainnya? Kenapa lu, Don? Enggak, gue kepleset aja, kaki gue kram. Akhirnya mereka break dulu di perjalanan antara pos 3 dan pos 4. Mereka break, mereka coba untuk tenang dulu, mencoba untuk menunggu cuaca supaya lebih reda. Hingga akhirnya hujan sudah mulai reda, mereka melanjutkan lagi perjalanan. Tiba di pos 4, si Doni langsung terjatuh. "Sudah, kenapa lu, Don?" "Badan gua nggak enak, kaki gua kram. Udah kita masuk dulu di pos 4 yuk." Di shelter mereka masuk berkumpul. Ketika mereka masuk ke dalam shelter tersebut, hujannya timbul lagi. Dan itu posisi sudah mau menjelang maghrib. Mereka bertahan di pos 4. Hingga akhirnya Freddy dia bilang, "Yaudah kita makan dulu di sini deh. Kita makan dulu, menghangatkan badan dulu di sini." Disiapkanlah makan malam semuanya. Tanpa disadari si Sarah melihat satu persatu muka dari teman-temannya. Mulai dari si Doni, si Freddy, suaminya, si Ipeng. Mereka lihat satu persatu. Mukanya udah pada lelah, terutama si Doni. Si Doni yang kita anggap mempunyai pengalaman lebih dibandingkan kita, dia malah sakit. Dan hujan pun tidak reda. Malah terdengar angin yang sangat kencang.
Salah satu temannya yaitu si Ipeng bilang, "Yaudah kita naik aja yuk. Kita jangan ngepost di sini." Si Doni pun yang merasa bertanggung jawab, yang mempunyai tanggung jawab terhadap teman-temannya, dia mencoba untuk menghilangkan rasa sakitnya. "Ayo yuk kita naik aja. Ingat kan kata mas-mas yang tadi?" Tetapi si Sarah dan si Freddy saling lihat-lihatan. Ini kalau dilanjut bahaya ini. Bisa-bisa di tengah jalan kita tidak bisa lanjut. Sampai akhirnya si Doni sudah mulai beranjak, "Ayo kita rapi-rapi. Tapi gue punya pesen satu," kata si Doni. "Apaan tuh, Don?" "Kalau misalnya gue jatuh di pertengahan jalan, kita break dan langsung turun." Semuanya pada takut. Waduh, bahaya. Mereka berpikir semuanya, kalau misalnya begitu, sama aja ini. Mendingan kita tetap aja di pos 4. Akhirnya mereka sepakat, di dalam shelter itu, mereka tertidur. Tetapi sebelum mereka tertidur, si Sarah sempat mencoba untuk keluar membuang air kecil, tetapi masuk kembali. Minta ditemani sama suaminya si Freddy. "Fred, temenin gue yuk." "Ngapain?" "Gue mau buang air kecil." Ya udah. Baru mereka keluar, si Freddy tanya, "Lo kenapa? Tadi keluar terus masuk lagi." "Udah, ntar gue ceritain. Nanti aja." Si Sarah sudah buang air kecil, masuk kembali. Di situ Sarah sempat bercerita, "Gua tadi keluar, ngedengar suara gamelan." Kaget si Freddy. "Ah lu, bener gak bohong gua?" Tapi gak lama kemudian, gue dengar suara dangdut. Tapi gue aneh, gamelan dulu baru dangdut. Udah lu gak usah cerita yang lain deh. Mungkin fix kita harus istirahat dulu di sini. Udah kita istirahat ya, istirahat. Akhirnya mereka istirahat, tertidur. Hingga pagi hari. Menjelang pagi hari, si Sarah yang sangat excited bersama Freddy bangun lebih awal. "Ayo bangun ya, ayo bangun, good morning, ayo bangun. Yuk kita lanjut lagi, kita ke puncak." Anehnya yang semua udah bangun, Ipeng udah bangun, yang satu lagi udah bangun, si Doni belum terbangun. Si Doni masih enak aja tidur. Waduh, jangan-jangan si Doni benar-benar badannya sakit ini. Nggak bisa ngapa-ngapain. Sempat si Freddy mencoba memukul si Doni untuk membangunkannya. Don, bangun Don. Ayo Don, kita naik ke puncak." Terus Doni bangun. Dengan badan masih lemas dia bilang, "Kayaknya kita lebih baik turun. Karena jujur, gue nggak sanggup lagi naik. Kalau nggak gue tunggu di sini, lu naik sama Ipeng." Wah, nggak bisa begitu. Kita naik bareng, turun bareng. Akhirnya mereka memutuskan tidak menuju ke puncak. Mereka memutuskan untuk turun langsung. Akhirnya mereka pada siang harinya mereka sepakat turun ke bawah. Dan yang aneh, ketika semua keputusan itu menuju ke bawah, yang Doni yang tadinya tampak lemas langsung segar bugar.
Langsung kayak seperti nggak ada penyakit sama sekali. Sama seperti dia berangkat pertama kali. Ayo turun yo turun. Malah dia yang paling semangat. Teman-temannya pada kaget, loh. Bukannya dia tadi sakit. Bukannya dia minta jangan lanjutin malah turun. Kok sekarang seger banget? Jadi tanda tanya buat teman-temannya. Tapi mereka semua pada diam. Akhirnya mereka turun lah. Yuk turun. Hingga di pos 3 mereka break sebentar, makan siang. Mereka hanya pokoknya having fun lah. Sampai akhirnya mereka menuju ke bawah, ke base camp. Tiba dengan selamat. Mereka bersih-bersih semuanya. Kembalilah mereka ke villa. Sampai di villa pada malam hari. Mereka bersih-bersih semuanya, ganti baju, packing-packing semuanya. Disitulah mereka berkumpul kembali. Disinilah terkuak cerita yang sebenarnya yang terjadi di atas. Disinilah semua yang ikut naik ke atas itu mengetahui ada apa di atas. Dimulai dari Sarah. Sarah bicara, makasih loh. Ini pertama kalinya gue naik gunung. Walaupun gue gak sampai atas. Tapi sangat-sangat berkesan buat gue. Iya nih maaf nih kata Doni. Kita gak sampai puncak. Badan gue gak enak. Terus akhirnya Sarah, gak apa-apa Don. Tapi asal lu pada tahu ya. Ketika gue mau buang air kecil yang keluar pertama kali. Yang pada malam hari itu. Gue dengar suara gamelan. Ah gila lu yang bener lu. Kata si Ipeng. Si Doni juga nyeletuk. Tenang aja gue juga denger. Yang bener lu. Iya gue denger suara gamelan. Semuanya saling lihat-lihatan. Suara gamelan. Iya. Tapi gak lama terdengar suara dangdut. Dan itu semuanya mendengar kok suara dangdut. Suaminya si Sarah, si Freddy bilang, waktu kita dari pos 3 ke pos 4, yang kita break di tengah-tengah, yang ada waktu hujan pengen turun. Lo tahu ada apaan itu? Ada apaan? Gua ngedenger azan, bro. Gua ngedenger azan. Makanya gue diem aja. Semakin hening lah mereka berlima. Ternyata kita mau punya cerita masing-masing. Si Ipeng akhirnya membuka pembicaraan. Jujur, gue memang pada waktu naik dari pos 3 ke pos 4, kaki gue kram. Dan gue sempat berteriak. Tapi ketika sampai di pos 4, yang lu semua pada masuk, gue sempat keluar. Dan gue sempat buang air kecil. Sempat buang air kecil, biasa aja sih. Pas gue masuk ke dalam shelter, dan gue coba untuk tidur. Ini sleeping bag nih. Sleeping bag gue masukin semuanya tuh. Gue ketutup. Full, paling gue sisain sedikit buat gue nafas. Ketika gue pejamin mata, kayak seakan-akan timbul orang di depan gue. Cewek rambutnya panjang.
Yang tadinya jauh mendekat, gua takut ya minta ampun. Gua melek, dia juga masih ada. Gua kira itu cuma mimpi. Akhirnya gue bilang dalam hati, gue nggak ngapa-ngapain. Gue juga tadi udah minta izin ketika bukan kecil. Jangan ganggu gue. Si Sarah nyeletuk, iya gue ngeliat tuh. Gue ngeliat lu ketika lu tidur di dalam sleeping bag, lu gerasak gerusuk. Iya gue ngeliat itu. Oh gila lu Peng, beneran. Dan akhirnya si Doni ngomong, ini kayaknya kesalahan ada di gua. Gua terlalu sombong ketika naik ke gunung ini. Gua merasa gue yang paling sering naik gunung ini, gua merasa sombong. Ketika dari pos 3 ke pos 4, gua teriak dan berkata kasar. Itu badanku berat banget. Carrier gua yang biasanya gue bawa lebih, itu gue nggak sanggup bawa, kayak ada sesuatu yang gue gendong. Dan itu ngikut sampai di pos 4. Gue tidur aja badan gue masih berat. Tapi untungnya kita bisa kembali ke sini, bisa ngumpul. Akhirnya si Sarah ngomong, ini pertama kali gue naik gunung dan gue dapat banyak sekali pelajaran. Freddy pun juga bilang, iya, kita nggak boleh sombong sama alam. Makanya ketika kita naik gunung, kita selalu menunduk ke bawah. Itu untuk menunjukkan bahwa kita tidak sombong. Saya, Ritan, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak tertinggal episode-episode selanjutnya. Dan bagi para sahabat Q Misteri yang memiliki cerita misteri, bisa kirim email atau DM di deskripsi bawah. Q Misteri, everyone has story.